Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya di channel Surat Muklis. Pada kali ini, saya akan berbagi bagaimana cara mengembangkan modul proyek, khususnya dalam mengembangkan nilai-nilai P2RA-nya atau profil pelajar rahmatan lil alaminnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita lanjut untuk menggali bagaimana membuat metrik tentang P2 yang dalam hal ini khusus untuk mengembangkan nilai-nilai P2-nya. Mohon Bapak Ibu semuanya berkenan untuk like, komen, dan subscribe tentunya. Dan jangan lupa supaya Bapak Ibu tetap terhubung dengan channel kami. Tidak ada salahnya Bapak Ibu menyalakan tanda lonceng, artinya Bapak Ibu ketika ada video baru dari kami langsung ada pemberitahuan. Baik Bapak Ibu semuanya, kita langsung saja kepada bagaimana cara mengembangkan nilai-nilai P2RA-nya di madrasah. Tentunya tidak sedikit Bapak Ibu guru yang merasa kesulitan bagaimana cara mengembangkannya, dasarnya apa, sehingga kita guru tidak dibingungkan dengan hal ini. Baik, kita lanjutkan. Di sini yaitu untuk mengembangkan nilai-nilai profil pelajar rahmatan lil alamin, Bapak Ibu lihat di pedoman KMA 347 yang sudah diterbitkan, dan jangan lupa juga Bapak Ibu berpedoman kepada CP dan dimensi dari BSKP, Badan Standarisasi Asesmen Satuan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Teknologi, nomor 033 tahun 2022. Itu untuk CP-nya. Kemudian untuk dimensi, elemen, dan tema itu ada di 09 2022. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sebelum Bapak Ibu mengembangkan nilai-nilai RA-nya, perlu Bapak Ibu ketahui atau pahami terlebih dahulu apa itu profil pelajar rahmatan lil alamin. Yaitu sebuah profil pelajar Pancasila di madrasah yang mampu mewujudkan wawasan, pemahaman, dan perilaku tafaqquh fiddin sebagai kekhasan kompetensi keagamaan di madrasah ini tentunya. Kemudian P2RA merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek, kemudian untuk mencapai kompetensi dan karakter disusun berdasarkan SKL yang sudah ada. Kemudian dalam pelaksanaannya P2 atau P5 P2RA itu bersifat fleksibel dari segi muatan, isi, kemudian kegiatannya tidak harus diatur, sesuaikan dengan kondisi, kemudian waktu pelaksanaannya. Selanjutnya P5 P2RA ini dilaksanakan baik terpisah maupun terpadu dengan intrakurikuler atau pembelajaran wajib, yaitu baik tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi intrakurikuler, karena di sana masing-masing mata pelajaran bisa memasukkan P5 untuk Dignas. Kalau untuk Kementerian Agama P5 P2RA itu di dalamnya gitu. Selanjutnya untuk P2RA itu Kementerian Agama memberikan pedoman atau tuntunan atau pedoman untuk diikuti. Ini ada 10 nilai yang harus Bapak Ibu
guru kembangkan di dalam membuat modul proyek P2RA-nya ini. Yang pertama berkeadaban, ta'adud, kemudian keteladanan, kedua kewarganegaraan dan kebangsaan, muwatanah, kemudian toleransi, tasamuh, syura, adil wa tidal atau konsisten, tawazun, kemudian tawasud, kesetaraan ini atau musawa. Yang terakhir adalah dinamis dan inovatif. Ke-10 tema ini yang harus Bapak Ibu kembangkan menjadi beberapa nilai yang nantinya akan dibuatkan modul proyek. Baik, inilah nilai-nilai pelajar rahmatan lil alamin. Saya memberikan beberapa contoh yang mungkin bisa sebagai acuan Bapak Ibu dalam mengembangkan nilai-nilai. Yang pertama, ini ada kolom nomor, prinsip moderasi beragama, nilai-nilai moderasi beragama, subnilai moderasi beragama. Kenapa semuanya moderasi beragama? Ini prinsip yang harus Bapak Ibu pahami bahwa P5, P2RA di madrasah itu dalam rangka membentuk sikap beragama yang moderat ini. Maka nilai-nilai yang dikembangkan adalah nilai-nilai yang kaitannya dengan moderat dalam beragama. Baik, yang nomor 1, kita ambil salah satu contoh dari nilai ke-10 nilai yang sudah diberikan dari Kementerian Agama, yaitu berkeadaban atau ta'adud. Nilai-nilai yang bisa dikembangkan dalam prinsip moderasi beragama ini ada beberapa. Ini saya contohkan 4. Pertama adalah soleh individual, soleh sosial, 3 santun, 4 berbudi pekerti mulia. Nilai-nilainya inilah yang nanti dimasukkan disesuaikan dengan dimensi, elemen, subelemen, dan RA-nya adalah ini. Kemudian dari nilai-nilai ini kita kembangkan lagi menjadi sub nilai moderasi beragama. Itu lebih spesifik lagi, lebih operasional. Apa yang harus dilakukan ini oleh peserta didik. Soleh individual dalam hal ini pertama menunjukkan sikap sopan santun kepada siapapun. Yang kedua mendahulukan adab, tata krama daripada ilmu ini. Yang ketiga, bertindak taat dan patuh kepada guru dan kedua orang tua. Keempat, menghormati dan menghargai yang lebih tua serta menyayangi yang lebih muda. Inilah sikap-sikap yang akan dikembangkan di dalam P2RA-nya. Adapun contoh nilai yang kedua dari 10 nilai yang disediakan, yaitu keteladanan atau qudwah. Adapun nilai-nilai yang bisa dimasukkan dalam nilai-nilai moderasi beragama, diantaranya 1. Integritas, disiplin, kemudian percaya diri. Nah, ketiga nilai moderasi beragama ini diaktualisasikan atau operasionalnya seperti apa? Pertama, yaitu menjadikan dirinya sebagai contoh kebaikan, dirinya sendiri. Apa yang perlu dirubah dalam rangka memiliki integritas ini. Yang kedua adalah menunjukkan sikap taat, aturan serta ikut serta memberitahu, mengingatkan, menegur, melaporkan sesuai dengan kewenangan terhadap pelanggaran peraturan. Ini penting. Kalau tidak ditegakkan, peraturan akan tinggal peraturan saja tanpa ada makna. Yang ketiga, mengambil inisiatif dalam kebaikan dan mengajak orang lain dalam berbuat kebaikan. Itu dua nilai dalam P2RA dari madrasah yang bisa dimasukkan dalam rangka membuat modul proyek. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita lihat target dari capaian profil pelajar rahmatan lil alamin di setiap fase, karena Kementerian Agama lewat KMA-nya ini membuat capaian-capaian yang harus dicapai diperoleh oleh siswa pada akhir tahun di setiap fase.
Ini ada fase mulai PAUD awal sampai dengan fase akhir, yaitu kelas 10 sampai 12 MA tentunya, SMK MA. Baik, kita ikuti mulai dari prinsip moderasi beragama yang pertama, mengambil jalan tengah ini. Ini contohnya ya, yaitu tasawuf, tawasud, ya, ya betul. Kemudian tujuan dari fase akhir ini adalah anti radikalisme dan kekerasan. Kemudian bijaksana dalam bersikap, kemudian bijaksana dalam bertindak. Ini untuk nilai mengambil jalan tengah. Kemudian sub nilai dari moderasi beragama yaitu memilih sikap tengah di antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri dari beberapa pilihan sikap ini. Yang kedua, subnya adalah memiliki sikap terbuka dengan tetap mempertimbangkan ajaran agama, peraturan, dan budaya lokal. Adapun sub yang ketiga yaitu menjadikan praktek pengalaman agama sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa secara pribadi. Ini sub moderasi beragama untuk nilai mengambil jalan tengah. Untuk selanjutnya Bapak Ibu kembangkan sendiri menjadi PR sendiri. Nanti kalau saya jelaskan di sini serasa sama semuanya. Baik, kita lanjutkan untuk fase PAUD di sini. Ini ada mengidentifikasi diri dari keberagaman dan menjalankan amalan ibadah dalam ajaran Islam yang moderat. Ya, semuanya bunyinya atau berkisar pada moderat dalam beragama. Kemudian di akhir fase A ini juga mengidentifikasi dan mendeskripsikan ide-ide dalam amalan ibadah keluarga yang moderat ini. Ini Bapak Ibu identifikasi semuanya, kemudian dibuatkan nilai-nilai atau subnilai dalam target capaian profil. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Selanjutnya dalam pelaksanaan PPRA atau Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin, ini dilaksanakan di dalam kokurikuler yang mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai moderasi beragama. Kemudian yang kedua, P2RA ini terintegrasi dengan ekstrakurikuler dan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi tidak berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri-sendiri akan lama, apalagi misalnya di MI ada berapa mapel, kalau berdiri sendiri siswanya nanti mengikuti kegiatan modul proyek, wah banyak banget, gurunya tenaganya juga tidak akan mungkin. Apalagi MTS, MA lebih banyak lagi mapelnya. Maka dilakukan secara terintegrasi. Dalam proyek profil pelajar Pancasila ini ada beberapa kegiatan di sini, yaitu ada intrakurikuler, ada kokurikuler, dan ekstrakurikuler menjadi satu kesatuan, baik P5 maupun P2RA-nya. Itu 3 kegiatan ini dilaksanakan secara terintegrasi. Berikutnya saya berikan contoh proyek P5 P2RA untuk fase A, yaitu kelas 1 MI ini atau SD. Tema Bhinneka Tunggal Ika, topiknya adalah indahnya kebersamaan dalam menjalin perdamaian. Sama Kurtilas juga ada indahnya kebersamaan, ada menjalin perdamaian, tema-tema yang sudah dibuatkan. Ini diambil lagi. Kemudian total waktu 120 jam pelajaran. Nah, ini yang dimaksud tadi, waktunya silahkan fleksibel. Ini capaian dalam 1 tahun misalnya, karena SD cukup 1, 2 modul ini ya.
Nah, kemudian dimensi profilnya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini dimensi yang pertama. Kemudian berkebinekaan global. Jadi ada dua dimensi yang masuk dalam modul proyek di fase A ini. Kemudian nilai RA-nya, nilai rahmatan lil alamin. Ini ada 10 nilai RA yang diambil hanya 2 nilai. Pertama, mengambil jalan tengah atau tawasud ini ya. Kemudian berkeadaban. Ada 2 nilai. Kemudian dikembangkan lagi menjadi sub-elemen yang didasarkan kepada merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Kemudian mengenal dan mendalami budaya. Ini sub-elemennya. Kemudian sub-nilainya di sini untuk RA-nya menjadikan praktek pengalaman agama sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa secara pribadi. Kemudian yang kedua, sub yang kedua adalah saleh sosial. Nah, kesemua ini dibuatkan tujuan proyek. Ini tujuan proyek, Bapak Ibu harus juga menguasai. Tujuan pertama itu tujuan terlaksana proyek, kemudian keduanya adalah tujuan tercapainya dimensi ini. Yang pertama adalah mengenali berbagai agama di Indonesia, mengenali beragam suku dan bahasa Indonesia, menghargai dan menghormati suku bangsa dan agama lain, sampai ke mengekspresikan. Ini adalah tujuan dari proyek ini. Ini tujuan proyek yang diambil dari dimensi. Kalau dari tujuan proyeknya adalah terlaksananya proyek. Begitu juga nanti asesmennya ada 2, asesmen proyeknya dan asesmen dimensi. Demikian Bapak Ibu semuanya, terutama Bapak Ibu guru di madrasah, jangan bingung lagi dalam membuat modul proyek P5, P2RA, khususnya dalam mengembangkan nilai-nilai tema rahmatan lil alamin. Terima kasih, mohon maaf, sampai jumpa pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!